Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah jazakumullahu ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesehatan, nikmat afiat, dan juga nikmat diberikannya kita kekokohan di atas Islam dan di atas manhaj para sahabat, jadi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ikhwani fiddin a'adukumullah, yang dimana nikmat Islam, yakni nikmat di mana kita dikokohkan oleh Allah, dicontohkan hati kita untuk memilih agama Islam. Ini merupakan nikmat yang termasuk dari nikmat-nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian dilanjutkan oleh nikmat yang di mana kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan meniti di atas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di mana nikmat Islam dan nikmat diberikan hidayah di atas as-sunnah. Kedua ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Nikmat Islam dan nikmat di atas as-sunnah ini jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Maka dari itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dikokohkan di atas Islam, dikokohkan hati kita di atas Islam, dan juga dikokohkan hati kita di atas as-sunnah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita bahwa memegang sunnah, yakni hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak itu bagaikan memegang bara api. Panas saudara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih dari itu, Nabi SAW bukan hanya memerintahkan kita untuk memegang erat dengan tangan kita. Bahkan di hadis lain Nabi SAW memerintahkan kita bahkan untuk menggigitnya dengan gigi-gigi geram. Dimaksudkan agar sunnah tersebut tidak lepas. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayaktilafan katsiran, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Nanti ada orang yang hidup di zaman sepeninggal kata Nabi SAW, di zaman sepeninggalku, maka nanti mereka akan mendapatkan ikhtilafan katsira, akan mendapatkan banyak sekali perselisihan.
kelompok A berkata dengan pemahaman A, kelompok B mengatakan dengan pemahaman B, maka nasihat Nabi SAW, tamassaku biha fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk memegang erat sunnahku dan juga sunnah para ulama ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang erat sunnah tersebut, jangan dilepaskan. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, ya, bahkan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Di samping memegang erat, gigitlah dengan gigi geraham. Biar kenapa? Biar sunnah tersebut tidak terlepas dari kita. Karena nikmat Islam, nikmat sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di atas as-sunnah, dan juga kita diberikan as-sabat 'alal islami wa as-sabat, ya, was-sabatu 'alal sunnah, ya, 'alal sunnah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah di pertemuan kita yang singkat pada subuh hari ini, kita akan sedikit membahas suatu kitab, ya, potongan dari kitab yang ditulis oleh muhaddis pada zaman kita, ya, di mana muhaddis tersebut, ya, sebagai para ulama, sebagai ahli ilmu mengatakan bahwasanya beliau ini adalah mujaddid pada masa kita, ya, di mana Syekh bin Baz, ya, rahimahullah taala pernah mengatakan, ya, anta imamuna fi hadis Rasulillah, engkau adalah imamnya kami, ya, di atas hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Ya, beliau adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, muhaddis. Maka di sini kita akan sedikit membahas kitab beliau. Ada kitab yang tidak terlalu tebal, ya, kitab beliau yang sudah ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu, ya, ini ada kitab yang berjudulnya Ahkamul Janaiz. Ya, ada kitab judulnya Ahkamul Janaiz, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Ya, tidak terlalu tebal, ya, mungkin bagi yang penuntut ilmu bisa dijadikan rujukan, ya, kurang lebih sekitar 380-an halamannya, kurang lebih. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan kita, maka sebelumnya di sini ada yang ingin ucapkan jazakumullah khairan. Ya, terima kasih yang sangat besar kami, ya, anak beserta rombongan ucapkan kepada seluruh panitia, ya, kepada teman-teman yang sudah berusaha keras, ya, sehingga dapat terlaksananya kegiatan kita yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kitab yang sudah kita ceritakan, yakni Ahkamul Janaiz, kita akan membahas pembahasan pada safha atau pada halaman 198. Ya, bisa jadi rujukan, atau catat saja dulu. Nanti mungkin suatu saat Allah akan memudahkan antum untuk bisa bahasa Arab. Jadi ketika buka catatan, halaman 198. Ya, dan cetakan yang Anda gunakan ini cetakan dari Dar Al-Ma'arif, cetakan Dar Al-Ma'arif. Ini ketika Syekh Albani rahimahullah taala membawakan hadis dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yakni beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Imam Al-Hakim dan juga Imam At-Tayalisi. Hadis yang menceritakan dialek antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, yakni ketika ada salah satu sahabat Ansar yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi menceritakan tentang dialeknya antara Rasulullah dengan para sahabat. Yang mana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat apa yang terjadi ketika kita pertama kali mati. Jadi pertama kita mati, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang kita rasakan? Ya, pertama kali kita wafat, apa yang akan kita rasakan? Ya, sebelum kita masuk ke dalam, ya, alam kubur dan setelahnya. Berkaitan dengan permasalahan
ya setelah kematian. Ya, ini termasuk dari perkara gaib, ya saudara, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana perkara yang gaib ini tidak bisa kita ketahui, ya, dan tidak bisa kita perkirakan kecuali ya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang keluar dari lisan nabinya. Ya, makanya kita tidak bisa berkaitan dengan perkara gaib kita katakan, oh, seperti ini anak nengok di mimpi, nggak bisa. Ya, ada perkara yang gaib, ya, seluruhnya kita kembalikan kepada Allah, ya, ataupun perkara gaib yang Allah sampaikan melalui lisan nabinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, ya, surah yang ke-6 ayat ke-59, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah katakan wa 'indahu, dan di sisi Allah mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Kunci-kunci dari pintu-pintu perkara yang gaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang disampaikan oleh nabinya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidaklah beliau bicara dengan nafsu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sifat di beliau bahwasanya beliau bukanlah, ya, sosok yang berbicara dengan nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia itu Muhammad, ya, tidaklah berbicara dengan nafsunya, melainkan yang ia sampaikan itu adalah wahyu yang telah kami wahyukan kepada ia. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang gaib Rasulullah pun tidak mengetahuinya, melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, seperti itu. Ya. Dan ini penting untuk kita ingatkan, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena perkara yang gaib, ya, erat kaitannya dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa banyak, ya, betapa banyak ayat di dalam Al-Quran atau hadis, ya, disabdakan oleh Nabi SAW itu menceritakan, ya, kaitan yang erat antara keimanan seorang hamba dengan perkara yang gaib. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idah yushrab 'alaiha al-khamr." Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, ya, dan juga dia beriman kepada hari akhir, ya, hari akhir perkara yang baik, fala yajlis ala ma'idah yushrab 'alaiha al-khamr, maka janganlah dia duduk di atas meja makannya, ya, seraya dia meminum, ya, khamr. Yang situ Allah jadikan, ya, Rasulullah SAW yang melalui wahyu Allah wahyukan, di situ dikaitkan antara kadar keimanan seorang hamba kepada Allah itu tergantung, ya, betapa besar kadar keimanannya terhadap perkara yang gaib. Contoh lagi, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa bainahu wa bainaha mahramun." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laysa bainahu wa bainaha mahramun, maka janganlah sekali-kali dia khalwat, yakni berdua-duaan dengan wanita yang di antara dia dan wanita tersebut tidak didampingi oleh mahramnya. Ya, hadis ini hadis sahih yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Shahihut Targhib. Kemudian dalam lafaz hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhiyanna jarahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, fala yu'dhiyanna jarahu, maka janganlah dia coba-coba, ya, untuk yang menyakiti atau memberikan gangguan kepada tetangganya.
Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hikmah, ya, kenapa seringkali Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, atau Rasulullah melalui hadisnya memulai, ya, sabdanya dengan bawakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Ya, di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' wal Hikam, atau juga dinukilkan oleh Syekh Utsaimin, ya, kalau tidak salah dibawakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah. Di antara hikmah, ya, disandingkan keimanan seorang hamba kepada Allah dan juga kepada hari akhir, itu di antara hikmahnya, yakni keimanan seorang hamba kepada hari akhir itu bagaikan dinding, ya, atau tembok yang memisahkan. Ya. Keimanan seorang hamba kepada perkara yang gaib itu bagaikan tembok pemisah. Maksudnya bagaimana? Yakni ketika seseorang, ya, yang notabene dia beriman kepada Allah, yang notabene dia beriman kepada hari akhir dalam perkara-perkara yang gaib dengan sebenar-benarnya keimanan, maka ketika dia hendak melakukan suatu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka saat itu dia ingat di sana ada hari pembalasan, di sana ada azab kubur, di sana ada yang namanya surga dan ada yang namanya neraka. Dan ini semuanya perkara yang gaib, saudara yang saya muliakan kata Allah. Ya. Jadi ketika dia hendak melakukan maksiat tersebut, ada tembok yang menghalanginya. Tembok itulah, ya, yang dikatakan oleh para ulama bentuk keimanannya kepada perkara yang gaib, atau pada perkara yang tidak bisa dia ketahui kecuali dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari sabda nabinya, ya, alaihi salatu wassalam. Jamaah saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan permasalahan khobar, ya, dengan perkara-perkara yang gaib, maka ada suatu perkara yang gaib yang tidak bisa kita tolak. Jadi mau tidak mau dia pasti akan datang kepada kita. Perkara gaib yang itu pasti akan mendatangi kita, siapapun kita. Mau antum nabi, ya, maukah dia seorang nabi, maukah dia orang fasik, maukah dia orang kafir atau muslim, ada satu khobar, perkara yang gaib yang pasti akan datang kepada kita, ya, yang dimana sakitnya luar biasa. Bahkan Nabi pun alaihi salatu wasallam merasakan sakitnya, yakni sakratul maut, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Qaf, ya, surah ke-50 ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid." Sakratul maut itu pasti akan datang dengan sebenar-benarnya, kata Allah Azza wa Jalla. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kalian selalu mencoba untuk melarikan diri darinya. Saudara yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang kita cintai, utusan Allah, ya, Khalilullah, itu tak kuasa menahan sakitnya sakratul maut, ya. Bahkan Fatimah, anak beliau, ya, anak wanita beliau, ya, radhiyallahu anha, bercucuran air matanya ketika melihat baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ayah kandungnya, kesakitan merasakan sakratul maut. Di dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Lamma thaqala an-nabiy alaihi salatu wassalam ja'ala yatabashshahul qarab. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abada." Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ketika sakitnya Nabi alaihi salatu wassalam sudah semakin parah, jadi panasnya kepala beliau alaihi salatu wassalam sudah semakin parah, semakin jadi panasnya.
Ja'ala yataghashshahul karab, menjadikan rasa sakit itu mendominasi badan beliau. Menjadikan rasa sakit itu mendominasi yang beliau rasakan. Faqalat Fatimah, maka ketika itu menangislah Fatimah radhiyallahu anha seraya berkata, wa karba abatahu, wahai sakit sekali yang kau rasakan wahai bapakku, kata Fatimah seraya menangis kepada mukmin mana yang tidak bersedih ketika melihat nabinya yang tercinta alaihi wassalam merintih kesakitan ketika sakratul maut. Lantas bagaimana dengan kita? Jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sakratul maut itu pasti datang kepada kita. Ketika ia datang, Nabi alaihi wasallam katakan, lenyaplah seluruh kelezatan yang ada di dunia. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi lazzat." Perbanyaklah oleh kalian dari mengingat perenggut kelezatan-kelezatan duniawi. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang itu akan merenggut seluruh kelezatan, yakni sakratul maut. Maka Nabi alaihi wasallam sering sekali memuji-muji, yang beliau membangga-banggakan seorang mukmin yang dia selalu ingat tentang perkara sakratul maut. Nabi alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala rajul, ada lelaki yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal, wahai Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling afdal? Qala ahsanuhum khuluqan, yang paling afdal itu ialah yang paling bagus akhlaknya. Qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, mukmin bagaimana yang paling cerdas? Qala aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang paling cerdas, ia adalah mukmin yang paling banyak ingat tentang maut, yang kematian, sakratul maut dan teman-temannya. Itu manusia paling cerdas. Dia yang banyak mengingat kematian, wa ashadduhum isti'dadan, dan yang paling bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal menuju kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah manusia-manusia yang cerdas, kata Nabi alaihi wasallam. Jamaah saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan masuk pembahasan dari kitab Ahkamul Janaiz. Tadi sedikit mukadimah, karena erat kaitannya pembahasan kita dengan sakratul maut, kematian dan lain-lainnya. Karena sakratul maut itu pasti datang ketika kita mendekati kematian. Pembahasan pada poin 105 faslul khamis wa mi'ah, pembahasan 105 di mana di sini Syekh rahimahullah taala memberikan judul wa yajuzul julus indahu asna'ad dafni biqasdi tadhkiril hadirin bil mauti wa ma ba'dah. Judul bab, jadi kitab ini beliau pakai poin-poin. Pada poin yang ke-105 beliau berikan judul yajuzul julus indahu asna'ad dafni, tentang hukum bolehnya duduk bermajelis, bolehnya bermajelis saat mayat dikuburkan. Bolehnya bermajelis dengan syarat tidak mendudukkan kuburan, haram. Mendudukkan kuburan haram. Jadi di sini yang beliau bawakan rahimahullah ialah bolehnya bermajelis ataupun duduk, tapi tidak di atas kuburan. Bolehnya duduk atau bermajelis because ditazkiril hadirin, dengan maksud untuk memberikan ingatan, memberikan peringatan, mengajak hadirin untuk mengingat tentang perkara kematian dan kehidupan setelah kematian. Itu judul babnya. Li hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu,
beliau rahimahullah taala membawakan hadis sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Fantahayna ila al-qabri wa lamma yulhad. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qiblati wa jalasna hawlahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yadkutu fil ardi faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ardi wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfaduhu salasan. Kata sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika kami beranjak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama jamaah membawakan jenazah salah satu sahabat Ansar. Fantahayna ilal qabr, maka sampailah kami ke tempat pemakaman, yakni ke kuburnya, lubang kuburnya. Maka sampailah kami ke lubang kuburnya, kata sahabat Bara'. Walamma yulhad, dan tatkala mayat tersebut akan dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, fajalasa Rasulullah, maka Rasulullah pun saat itu duduk. Maka duduklah Rasulullah alaihi salatu wassalam mustaqbilal kiblat, dengan menghadap kiblat. Wa jalasna haulahu, dan kami pun mulai duduk mengelilingi beliau, seperti orang ingin menyampaikan nasihat. Jadi beliau duduk dan para sahabat pun langsung duduk mendekati beliau. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, kata sahabat Bara', dan saat itu keadaannya seakan-akan ada burung-burung yang bertender di atas kepala kami. Itu menunjukkan apa? Kata para ahli ilmu, ini menunjukkan bahwa para sahabat duduk lemas dan tidak ada yang bersuara satupun. Seakan-akan ada burung yang bertender di atas kepala kami, karena kalau kita bergerak burungnya pasti pergi. Ini menunjukkan sahabat ta'zim sekali dengan ilmu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi, dan di tangan Nabi alaihi salatu wasallam itu ada tongkat. Beliau duduk dan beliau bawa tongkat. Yankutu fil ardi, beliau ketuk-ketukkan, hentak-hentakkan tongkat tersebut ke atas permukaan tanah. Faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard, maka kami lihat, kata para sahabat, mata beliau memandang ke arah langit, dan beliau turunkan lagi matanya ke bawah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfaduhu salasan. Kurang lebih 3 kali beliau mengangkat matanya ke langit dan beliau turunkan ke tanah. Jadi 3 kali beliau menaik turunkan matanya, seakan-akan ada sesuatu yang beliau lihat. Saudara yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, faqala, maka Nabi pun setelah demikian, beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Maka Nabi alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ista'izu, berlindunglah kalian seluruhnya min azabil qabr, dari pedihnya azab kubur." Marrataini aw salasa, beliau ulangi perkataan tersebut 2 atau 3 kali. Berlindunglah kalian dari pedihnya azab kubur. Summa qala Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr salasa. Kemudian beliau mengajarkan doa kepada para sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, sebanyak 3 kali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pedihnya azab kubur. Summa qala, kemudian Nabi alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i
bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams wa ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa halutun min hulutil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang hamba yang mukmin, ya seorang mukmin ketika di fase inqita'in minad dunya, terputusnya ia dari kehidupan dunia, wa ikbalin minal akhirah, dan hendak menuju ke negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka saat itu banyak para malaikat turun dari langit. Ya. Jadi para malaikat saat itu tampak baginya, ya, karena dia sudah mendekati kematian. Ya. Maka pada saat itu banyak sekali malaikat turun. Ya. Dan ada malaikat yang turun, ya salah satunya bidul wujuh. Ya, ada satu malaikat yang turun, ya wajahnya putih, putih sekali. Ya ka'anna wujuhahum syams. Saking putihnya wajahnya itu bersinar seakan matahari. Jadi ada satu malaikat yang datang, ya, dan ada malaikat-malaikat lainnya. Jadi ada satu yang wajahnya putih sekali. Saking putihnya, kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, bersinar wajah tersebut bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Adapun malaikat-malaikat lainnya yang banyak tadi itu, ya, mereka membawa kain-kain kafan, ya, dari kain-kain kafan surga. Wallahu a'lam gimana bentuknya, perkara gaib. Yang wajib kita ingat, yang wajib kita imani bahwa para malaikat yang banyak tersebut membawa kain kafan. Wa hanutun min hanutil jannah, dan di samping membawa kain kafan, mereka juga membawa hanut, ya, parfum, ya, wangian dari wangian surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar, hingga malaikat yang banyak tadi itu duduk, ya, mengelilinginya sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang di sana mereka duduk. Ya. Dan itu jumlahnya banyak, saudara, banyak sekali jumlahnya. Ya. Summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Maka turunlah, ya, malaikat maut, ya, ini yang satu. Maka turunlah malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Malaikat maut tersebut duduk di dekat kepala si mayat tadi. Ya, malaikat maut tadi duduk di sisi kepala sang mayat. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai engkau jiwa yang thayyib, ya, wahai jiwa yang bagus. Ya, di riwayat lain dikatakan, ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa yang tentram, uji ila magfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu, ya, menuju ampunan Allah dan juga keridhaan Allah azza wa jalla. Qala fatahuju tasilu kama tasilul qatrah min fayyi syiqaq, maka keluarlah, ya, ruh tersebut tasilu, mengalir dia sebagaimana mengalirnya qatrah. Ya, qatrah itu apa namanya? Tetesan air. Ya, sebagaimana keluarnya tetesan air min fayyi syaqaq, dari mulut bejana air. Jadi kalau antum ada bejana air di kayak ini kan, bejana air kita tumpahkan satu tetes itu kan lama, ya, nunggu dia agak mengkerut sedikit baru turun. Beda kalau airnya penuh. Kalau airnya penuh atau tumpahkan cepat. Ya, tapi kalau tetesan air lama atau nunggunya, benar tidak? Ya, lama nunggunya. Ingat hadis tadi sudah kita katakan. Ya, Fatimah saja sampai menangis-nangis melihat Rasulullah sakaratul maut. Ya, itu Rasulullah. Ya. Kemudian fayakhuzwa, maka ketika ruh tersebut sudah keluar dari badan seorang mukmin, ini sakit sekali, ya.
sakit sekali ya. Nabi saja sampai kesakitan, wa karba abadah. Sakit sekali penderitaan yang dialami oleh ayahku yang tercinta, kata Fatimah. Fayakhuzuha, maka ketika ruh tersebut keluar, fayakhuzuha, maka diambil ya oleh malaikat maut. Ya, maka ruh tersebut langsung diambil oleh malaikat maut. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhu shalla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ardi. Maka ketika ruh tersebut keluar dari jiwa seorang mukmin tadi, maka malaikat yang ada di antara langit dan bumi itu bersorak, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan rahmat bagi ruh mukmin tersebut. Masya Allah, dimuliakan. Didoakan malaikat, saudara. Bukan lagi manusia yang mendoakan, apa? Malaikat mendoakan rahmat, ya, agar dia mendapatkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika roh tersebut keluar dari jasad seorang mukmin, bergemuruh langit. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi seluruhnya berdoa kepada Allah, memohonkan rahmat bagi mukmin tersebut. Masya Allah. Wa kullu malakin fis sama, dan begitu juga ya, seluruh malaikat yang ada di langit ya, itu berdoa yang memohonkan rahmat bagi sang mukmin tersebut. Tadi malaikat di antara bumi dan langit, sekarang malaikat langit. Yang dimana Nabi SAW katakan, tidaklah pada setiap 4 jari ya, tidaklah dari setiap 4 jari ruang yang ada di langit, ya, tidaklah setiap 4 jari ruang yang ada di langit, melainkan di sana ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Bayangkan langit ya, putus sibau saja saudara, dibandingkan dengan langit itu udah kayak apa ya, kayak titik mungkin. Itu langit setiap 4 jarinya. Bahkan kalau putus sibau pun setiap 4 jari di sana ada malaikat yang bersujud, itu sudah banyak sekali jumlahnya ya. Bahkan antum saja duduknya lebih dari 4 jari, ya tidak? Nabi SAW melalui hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un, at-tatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta. Nabi SAW bersabda, aku melihat apa yang kalian tak bisa lihat. Wa asma'u ma la tasma', dan aku bisa mendengar apa yang kalian tak bisa dengar. At-tatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta. Langit-langit itu bergemuruh, dan memang sudah sepantasnya dia bergemuruh. Apa banyak malaikat mendoakan mukmin tersebut. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidaklah setiap tempat ya, dari setiap 4 jari di langit, melainkan di sana ada malaikat yang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sajidan lillah, mereka meletakkan keningnya ya, untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu seluruhnya berdoa kepada ruh seorang mukmin, saudara. Masya Allah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira, kata Nabi. Demi Allah, kalaulah kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit ketawa. La bakaitum katsira, kalian akan sering menangis. Ya. Karena di sana ada kengerian, yang ada peristiwa yang takjubnya luar biasa. Ya. Maka di sana para malaikat ketika ruh sudah keluar dan dipegang oleh malaikat maut, maka di sana malaikat yang ada di bumi, di langit, yang banyak sekali jumlahnya itu bergemuruh, berdoakan si mukmin tadi. Ya. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah SWT, wa futihat lahu abwaabus sama. Maka ketika keluar roh tersebut, ketika itu juga dibukakan pintu-pintu
langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Maka tidaklah dari setiap penjaga pintu-pintu langit mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, agar ruh tersebut diangkat dan melalui pintu mereka. Berlomba-lomba mereka berdoa kepada Allah supaya ruh mukmin tersebut diangkat dan melewati pintu-pintu yang mereka berjaga di sana. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hamud. Maka ketika ruh tersebut sudah keluar dari jasad seorang mukmin dan dipegang oleh malaikat maut, maka malaikat tadi yang sudah kita katakan yang duduk jauh dari mata memandang itu, seluruhnya mereka berlomba mendatangi ruh seorang mukmin tersebut, membawa kain kafan dan wangian. Mereka berlomba untuk menyelimuti ruh mukmin tadi dengan kafan dari surga, dan mereka berlomba-lomba untuk mengoleskan wangian-wangian dari surga. Masya Allah, diperebutkan saudara. Itu adalah ruhnya seorang mukmin. Masya Allah. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Maka rasul-rasul kami telah mewafatkan ia, yakni mukmin, wa hum la yufarritun. Maka mereka, para malaikat yang menunggu, la yufarritun, mereka tidak menyia-nyiakan. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu walaupun hanya satu kedipan mata. Langsung berebut mereka, memperebutkan seorang mukmin, memuliakan. Wa yakhruju minha ka'atiya bi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka keluarlah ruh tersebut dari jasad seorang mukmin, wanginya luar biasa. Ka'atiya bi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Wanginya itu melebihi wangian misik yang paling wangi yang ada di bumi. Itu wanginya ruh seorang mukmin. Ini parfum, tak ada apa-apanya. Ini parfum, paling setengah jam udah hilang, dan baunya pun tak luar biasa. Ada ruh seorang mukmin wanginya luar biasa. Kenapa gak wangi? Malaikat berlomba-lomba. Betapa banyak malaikat. Wanginya itu melebihi wangian yang paling wangi yang ada di bumi. Kalau aku pernah dengar wangian yang paling wangi di bumi, seorang mukmin nanti itu jauh lebih wangi dibandingkan itu. Ini perkara wajib kita imani dan pasti akan kita saksikan. Tinggal pilih kita termasuk yang mana. Jamaah saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, qala fayas'aduna biha fala yamuruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhu tayyib fayaquluna fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftiruna lahu fayuftahu lahu fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Maka ruh yang wangi, yang mulia tersebut dibawa oleh rombongan para malaikat naik ke langit. Fala yamuruna biha ala mala'in minal malaika. Maka tidaklah rombongan malaikat yang membawa ruh mukmin tersebut. Bayangkan saudara, ada bodyguard, ada pengawal itu, insyaallah. Dan pengawal itu bukan cuma satu, banyak, tak terhitung jumlahnya. Maka malaikat-malaikat yang mengawalnya tersebut membawa, menyertai, memuliakan ruh tersebut naik
ke langit. Maka tidaklah dia melewati satu malaikat. Ingat tadi malaikatnya, pada setiap 4 jari ada malaikat. Maka tidaklah setiap melewati langit, setiap satu malaikat dari para malaikat yang banyak jumlahnya itu bertanya-tanya. Qalu ma hadza ruhu thayyib, masya Allah. Siapa ruh yang masya Allah ini? Siapa ruh yang mantap ini? Gimana bahasanya? Siapa ruh yang wah zen kali ini? Mantap kalau bahasa Melayu kan. Mantap siapa lu? Kayak gitulah. Fayaqul, maka para malaikat yang menyertainya berkata, ini fulan ibnu fulan, ini fulan bin fulan bi asli asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Para malaikat yang menyertai mencerita, ini fulan nih, ini fulan bin fulan. Bangga mereka, ini fulan bin fulan, menyebutkan nama dia yang paling bagus, yang paling dia cintai. Namanya yang paling bagus ketika hidup di dunia. Masya Allah, mulia, mulia sekali seorang mukmin. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, hingga sampailah mereka ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka para malaikat yang mendampingi ini meminta kepada penghuni langit agar dibukakan pintu-pintu langit. Fayuftahu lahu, maka dibukakan pintu langit untuk mereka. Ini untuk bayangkan, ini cuma berapa banyak? Punya cuma satu. Ya, bukan satu keluarga, cuma satu ini. Berapa banyak malaikat yang mengantarkannya. Maka dibukakan pintu langit, ya, untuk seorang mukmin tadi. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha, maka ketika masuk satu langit, ya, dia dikawal, yang tadi dikawal kembali oleh malaikat-malaikat yang ada pada langit tersebut. Ila sama'il lati taliha, dan ini terus terjadi sampai langit 1, 2 dan langit-langit seterusnya. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah, sampai akhirnya berakhir pada langit yang ke-7. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, uktubu kitab 'abdi fi illiyin. Kalian catatlah, saksikanlah kebaikan hambaku ini dan catatlah ia di dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqumun yashhadul muqarrabun. Tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum, ia adalah kitab yang bertuliskan. Yashhadul muqarrabun, para malaikat-malaikat yang berada di dekatnya, yakni malaikat-malaikat menyaksikan akan kitab tersebut. Bukan lagi makhluk yang mensaksikan, jadi bukan lagi manusia yang mensaksikan kebaikan antum. Ya, kebaikan seorang ini bukan lagi manusia, tapi para malaikat menyaksikan bahwa fulan adalah seorang mukmin. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka dicatatlah catatan hamba tersebut di dalam illiyin. Summa yuqal, kemudian dikatakan, a'iduhu ilal ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada para malaikatnya, a'iduhu ilal ardi, maka kembalikan dulu ruh ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sesungguhnya aku telah menjanjikan kepada dia, jadi kepada para manusia, bahwasanya aku menciptakan mereka dari bumi, dan aku akan mengembalikan mereka ke bumi kembali. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumilah aku akan bangkitkan mereka pada kesempatan lainnya. Maka sementara diantarkan dulu tadi kembali ke bumi, tetap dikawal. Berbeda nanti dengan seorang kafir.
Kalau mukmin tetap dikawal, diantarkan kembali ke bumi. Qala, ya, kemudian Nabi SAW melanjutkan, fayuraddu ilal ard, maka dikembalikanlah ruh tersebut kembali ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruh tersebut kembali ke dalam jasadnya. Tadi kan ceritanya mau dimasukkan ke dalam kubur. Maka dikembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya. Ini keadaannya sudah di dalam kubur. Ya. Maka ketika kembali jasad tersebut maka ketika ruh tersebut kembali ke jasadnya, qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu. Maka ketika ruh tersebut sudah sampai ke jasadnya, maka jenazah tersebut, mayat tersebut mendengar bunyi hentakan-hentakan sendal, ya, bunyi hentakan-hentakan sendal dari keluarganya yang pulang, ya. Maka dia dengar, ya, saudara-saudaranya sudah pulang semuanya, meninggalkan dia, ya, meninggalkan pemakamannya, meninggalkan kuburannya. Dia mendengar saudara-saudara, ya, saudara-saudara dulu yang dekat padanya, selalu menjaganya, sekarang satu persatu mulai meninggalkan. Jadi dia mendengar, saudara. Ya, dia lain mudbirin, mereka pulang. Fayatihi malaka, maka saat itu datanglah dua malaikat. Maka saat itu datanglah dua malaikat. Ini malaikatnya luar biasa seramnya, saudara. Dan kemudian Nabi katakan syadidal intihar, keras. Intihar, apa intihar itu? Tekak, apa? Bentak, ya. Keras bentakannya, bentak malaikat tersebut. Fayantahirani, maka kedua malaikat tersebut membentak ia, mukmin tersebut. Bayangkan, ya. Dan ini tidak pilih kasih, saudara, ya. Semuanya akan dibentak. Dua malaikat ini memang malaikat yang bertugas untuk menguji keimanan seorang hamba. Bayangkan, ya, kita dibentak sama manusia saja udah keringat dingin, ya kan? Ini malaikat berdua, ya, syadidul ghilazun, ya, keras lagi seram wajahnya, ya. Fayantahirani, maka kedua malaikat ini membentak-bentak mukmin tersebut. Wajudlisanihi, dan mereka berdua menduduki, ya, mukmin tersebut. Allah a'lam, kita tidak tahu. Jangan nanti bilang, berarti kecil malaikat nih. Mana kita tahu? Kita aja belum mati, kan? Wajudlisanihi, maka kedua malaikat tersebut duduk, ya, menduduki si mukmin tersebut. Bayangkan didudukin, ya kan? Antum dibentak dari jauh dia udah, jauh duduk, dibentak. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tersebut, ya, kedua malaikat ini dinamakan malaikat Munkar dan Nakir, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Maka kedua malaikat ini mengatakan, man rabbuka, dengan nada yang membentak. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul din Islam, agamaku Islam. Santai jawabnya. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, siapa lelaki ini? Jadi bawakan sosok lelaki. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum, siapa lelaki ini yang diutus kepada engkau? Fayaqul huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat dikatakan, ya, fayaqulani, maka bertanya kembali malaikat tersebut, wa ma yudrik, dari mana kau tahu dia ini Rasulullah? Ya.
dia. Atau kok ditanya, tahu nggak? Apa yang aku tahu dari Rasulullah? Tahu Rasulullah orang, begitu kita tahu. Wa yudrika, apa yang kau ketahui dari dia? Ini butuhnya kita untuk belajar, ya. Jadi dibawakan oleh pensyarah kitab, yakni pensyarah dari Sunan Abi Daud, yakni penulis dari kitab Aunul Ma'bud. Jadi Aunul Ma'bud itu syarah dari Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan maknanya masababu ilmika wa dirayatika bi risalati aw masababu iqrarika billahi wa rasuli wa dini am mujarrad at-taqlid fi at-taqsim fi tasdiq atau bin tariqil burhan wa tahqiq. Malaikat ini bertanya, ya, tentang apa yang kita ketahui. Ini karena ingin menanyakan kepada kita apa sebab dari kita mengetahui jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan. Apa yang menjadi sebab kita mengetahui kerasulan Rasulullah? Apa yang menjadi sebab kita meyakini bahwa itu adalah Allah? Apa yang menjadi sebab kita meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita? Apa yang menjadi sebab kita meyakini Rasulullah sebagai Rasul kita dan Islam sebagai agama kita? Apa sebabnya? Ditanyakan. Abi mujarrad taklid, apakah hanya dikarenakan taklid atau dikarenakan bitariq burhan wa tahqiq, atau dikarenakan ilmu yang kita pelajari? Fayaqul qara'tu kitab Allah, maka mukmin tersebut mengatakan qara'tu kitab Allah fa amantu bi. Maka mukmin tersebut mengatakan, aku mengetahui karena aku mempelajari kitab Allah, aku mempelajari Al-Quran. Fa amantu bihi, maka aku imani Quran tersebut. Maksudnya qara'tul Qur'ana wa 'allimtu ma fihi fa amantu bihi wa bima fihi. Aku mengenal Al-Quran, aku mempelajarinya, aku menuntut ilmu, sehingga dengannya aku imani apa-apa yang ada di dalamnya. Itu jawaban seorang mukmin ketika dibentak, dipuji oleh malaikat munkar nakir. Fayaqulani lahu, ya, fayantahilu, maka kembali malaikat tersebut membentak mukmin tersebut. Ya, ini salah satu dari keduanya. Jadi salah satu dari munkar atau nakir yang membentak lelaki tersebut. Fayaqul man rabbuk, kembali ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Kembali ditanya untuk sesi yang kedua, pemantapan, benar tadi, ya kan? Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, dan ini adalah fitnah terakhir yang akan dihadapi oleh seorang mukmin. Ini fitnah kubur. Ya, ini adalah fitnah kubur terakhir yang akan dihadapi oleh seorang mukmin, kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Fadzalika hina yaqulullah azza wa jalla, maka demikian seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan dari malaikat yang keras dan menyeramkan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, ya, yusabbitullah, Allah Subhanahu wa taala telah kokohkan orang-orang yang beriman, ya, dengan ucapan-ucapan yang kokoh, yang kuat, yang yakin, fil hayatid dunya, sebagaimana dahulu dia ucapkan ketika hidup di dunia. Saudara, saya cintai karena Allah. Maka menjawab pertanyaan malaikat pada saat itu bukan hanya dilandaskan oleh pengetahuan kita di dunia saja, bukan. Sekarang itu memang bisa ditanya, ya siapa Allah? Ya Rabbi Allahu alladhi, ya Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Itu bisa jawab sekarang. Tapi ketika di alam kubur ini sudah beda lagi pembahasannya. Di sana kualitas keimanan antum, bagaimana kehidupan antum ketika masih hidup, bagaimana ibadah antum, bagaimana keimanan antum, bagaimana keilmuan antum.
Semua itu yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati Anda. Ya. Maka betapa banyak melihat orang-orang fasik, mereka bisa menyebutkan ya, Rabbi Allah, Rabbi Allah. Tapi tidak ada jaminan mereka bisa jawab ya, ketika dihadapkan oleh malaikat munkar dan nakir yang sangat keras bentakannya. Kita aja kadang ya, kalau dibentak, ya ditanya, misalkan dibentak sama tentara, apa itu kita kadang gagal, ya tidak. Ya, ketika misalkan ada membuat apa salah, didatangi tentang satu kopi misalkan, dibentak, oh ini, apa begitu? Keringat dingin apa? Nggak bisa tuh jawab santai. Itu bapak manusia, bagaimana dengan malaikat? Ya, makanya jawab kafir itu jawabannya beda. Sawan mereka. Ya, sawan. Apa bahasa ini Indonesia sawan ya? Apa bahasa Indonesia sawan? Hah? Takut. Nah gitulah sawan. Ya, apa bahasa Indonesia ini? Fayunadi munadin fis sama, maka ketika diuji, ya, maka ada suara yang menyeru dari langit. Maka suara tersebut mengatakan, an sadaqa abdi, ya, hambaku ini telah berkata jujur. Fayatihi min ruhihi wa tibiha, maka ya, fa'afrishuhu minal jannah, maka dihamparkanlah baginya primadani dari surga. Ya, dijelaskan dalam syarahnya, yakni dimaksud ialah ij'alahu lahu firasyan minal jannati yajlisu alaihi wa yatana'amu. Maka dihamparkanlah primadani di kuburnya, primadani dari surga, maka dia duduk di atas primadani tersebut, wa yatana'amu, dan dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wa albisuhu minal jannah, dan dia dipakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ila sama, waftahu lahu baban ila jannah, maka dibukakan di hadapannya pintu menuju surga. Maka dibukakan pintu surga, ditampakkan surga baginya. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka ketika dibuka pintu surga, masuklah udara surga, masuklah wanginya surga, Masya Allah. Antum pernah lihat ruangan yang full AC? Ketika terbuka, keluar gitu ya. Itu baru ruangan AC kan, ruangan dunia. Tapi ini surga, saudara. Ketika dibuka, masuklah udaranya segar, Masya Allah. Ya. Wanginya itu luar biasa. Ya. Kadang kita kalau cium aroma segar itu tenang rasa hati, enak, santai, slow, ya kan? Dibuka pintu surga. Wa yufsahu lahu fi kuburihi muddal basar, maka dilemparkanlah kuburannya, ya, diluaskan, dilapangkan kuburannya muddal basar, sejauh mata memandang. Bukan lagi kapling-kaplingan. Seberapa lebarnya? Oh, 50 kali 50. Enggak, saudara. Sejauh mata memandang. Ya. Qala wa ya'tihi wa fi riwayah yumassilu lahu rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, thayyibur rih. Ya. Maka saat itu didatangkanlah sahabatnya. Ini datanglah saat itu seorang lelaki. Dalam ayat lain, ya, diperumpamakanlah seorang lelaki. Ini diwujudkan seorang lelaki, rajulun hasanul wajh, wajahnya tampan. Ya. Lelaki tersebut wajahnya tampan. Hasanul thiyab, bajunya mewah. Thayyibur rih, wangi sekali badannya. Maka saat itu datanglah seorang sahabat yang menemaninya, seorang yang tampan, bajunya mantap, wangi badannya. Fayaqul abshir billadhi yasubuka, ya.
Ai absyir biridwan minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim. Apa kata sahabat yang dicintai ini? Absyir, aku sampaikan kepada engkau wahai sahabat, aku sampaikan kabar gembira dengan sesuatu yang membahagiakan dirimu. Absyir biridwan minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim. Aku kabarkan kepada engkau bahwa Allah telah meridhoimu dan Allah telah menyiapkan surga yang penuh di dalamnya kenikmatan-kenikmatan bagimu wahai saudara. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Ini adalah hari yang dimana ketika di dunia engkau dijanjikan, engkau beramal soleh, dijanjikan di sana ada surga, di sana ada kenikmatan surga, masya Allah. Maka inilah harinya saat ini. Ini adalah hari di mana engkau akan melihat janji yang Allah janjikan padamu. Ini adalah hari yang di mana engkau rela untuk bangun malam di saat manusia tertidur. Engkau bangun untuk melakukan ibadah. Ini adalah hari di mana manusia melupakan jasa kedua orang tua, engkau datang kepada kedua orang tua, engkau berbakti kepada mereka. Semata-mata engkau memegang teguh janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Qasas, apakah afaman wa'adnahu wa'dan hasanan, apakah mereka, yakni para manusia yang memegang benar janji yang kami janjikan kepada mereka, sehingga mereka melakukan konsekuensi dari janji tersebut, fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya. Apakah sama dia memegang janji kami dengan sebenar-benarnya mengamalkannya, kemudian dia berjumpa dengannya, berjumpa dengan janji tersebut, apakah sama dia keadaannya dengan mereka yang terbuai dengan kehidupan dunia? Apakah sama? Jawabannya tidak, saudara. Maka kata lelaki tersebut, hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang dijanjikan bagimu. Fayaqulu lahu wa anta fabashshirka Allah bi khair. Dan juga engkau semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bagi dirimu wahai sahabat. Man anta? Siapa kamu ini? Dibalas doa. Fabashshirka Allah bi khair. Semoga Allah berikan kabar gembira kepada engkau juga wahai saudara. Ngomong-ngomong, man anta? Siapa kamu ini? Jadi sudah. Siapa kau ini? Kulihat wajahmu hanya menampakkan keenakan, kenikmatan kulihat wajahmu. Fayaqul, maka laki tersebut, sahabat tersebut mengatakan, ana amaluka shalih, aku adalah pewujudan dari amal-amal salihmu. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta sa'ian fit ta'ati wa bati'an fil maksiyah. Demi Allah, kata sahabat tersebut, ma'alimtu fik, aku tidak tahu lagi dari engkau ini kecuali engkau sari'an fi ta'atillah, engkau cepat sekali, gercep sekali engkau di dalam ketaatan kepada Allah. Wa bati'an fil maksiyah, dan engkau lelet sekali geraknya ketika hendak melakukan maksiat. Kalau kita gimana? Ya kan? Main HP, buka medsos, masya Allah cepat. Tapi ketika disuruh baca Quran 15 menit udah ngantuk kan? Benar nggak saudara? Kita batian fit ta'ah wa sa'ian fil maksiyah. Ya kan, kalau kita cepat
Ya kalau dibilang maksiat, cepat, pertama udah. Tapi kalau ketaatan, batian, ya lama kita. Ya, kalau mukmin ini apa? Ma'alim tu fika, aku tidak tahu dari kau ini kecuali kau sari'an fit ta'ah wa bati'an fil maksiyah. Cepat kau di dalam melakukan ketaatan, tapi kau lama kali geraknya ketika melakukan maksiat, kata sahabat tersebut. Fajazakallahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, fajazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang engkau perbuat ketika hidup di dunia dengan kebaikan. Summa yuftahu lahu babun minal jannati wa babun minan nar. Kemudian didampakkan kepada mukmin tersebut dua pintu. Yang satu pintu yang di dalamnya tampak kenikmatan-kenikmatan surga, dan yang satunya ditampakkan pintu yang di dalamnya ditampakkan kengerian-kengerian yang ada di dalam neraka. Maka ditampakkan keduanya. Fayuqal, maka dikatakan kepada mukmin tersebut, hadza manziluka law asaitallaha abdalakallahu bihi hadza. Ini pintu neraka ini adalah pintu yang merupakan tempatmu jika engkau selalu dan berani congkak, sombong dirimu untuk berani melakukan maksiat. Ya, kalau kau dulu maksiat, ini tempatmu. Ya. Wa abdalakallahu bihi hadza, akan tapi Allah berkehendak untuk menggantikan ia dengan pintu yang ini. Sebagian para ulama mengatakan maksud dari hadis ini, ya, yang dimaksud dengan hadis ini bahwasanya manusia itu masuk surga itu bukan dikarenakan amal. Ya, bahwasanya manusia masuk surga itu bukan semata-mata karena amal. Jadi antum jangan, ya karena kita jangan GR dulu kita. Oh, banyak amal nih. Oh, waktu itu anak bangun. Orang nyumbang 5.000, anak nyumbang 5M. Oh, anak surga nih, surga. Kalau orang ini neraka, kalau anak surga, kayak gitu kan. Wah, anak ustaz nih surga anak. Nggak bisa kayak gitu, saudara. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya masuknya surga ke dalam neraka, ya, masuknya manusia ke dalam surga atau ke dalam neraka, ya, itu semata-mata, ya, masuknya manusia ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian para penuntut ilmu yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, wahai imam, ya, wahai syekh, ya, bagaimana engkau bisa katakan bahwasanya manusia itu masuk bukan karena amal? Seakan-akan ayat yang kontradiksi. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya mukmin yang dia beriman dan dia gemar melakukan amalan saleh, mereka inilah sebaik-baiknya makhluk. Ya, ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan yang Allah siapkan bagi mereka ialah surga adil. Bukankah di situ Allah katakan mereka yang beriman dan melakukan amal soleh dibalas dengan surga? Terus bagaimana engkau bisa katakan manusia masuk surga dengan rahmat Allah? Seakan-akan ada kontradiksi di sana. Maka yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, ya, hafizallahu taala dalam mauqifnya, al-hadits yubayyinu anna dukhulahum al-jannah laysa bimujarradil amal, bal la budda min afwillahi wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala, fahum dakhaluha bi asbab a'malihim, walakin alladhina awjaba dhalika rahmatuhu subhanahu wa 'afwuhu wa maghfiratuhu. Hadis baginda alaihi salatu wassalam yang sudah kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya manusia masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata dikarenakan amal. Bahkan menjadikan manusia masuk ke dalam surga itu dikarenakan ampunan dan rahmat Allah. Maka mereka memasuki surga dengan sebab amal yang mereka perbuat itu sebagai sebab. Ya, sebagai sebab.
Akan tapi yang mengharuskan dia masuk ke dalam surga itu adalah semata-mata rahmat Allah dan keridhoannya. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwa, demi Rabb yang jiwaku berada di genggamannya, "la yadkhulul jannata ahadun minkum bi amalihi." Seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga dikarenakan amal yang ia kerjakan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Maka sahabat tanya, apakah kau juga demikian Rasulullah? Qala wala ana. Saya juga gitu. Jadi maksudnya saya juga bukan karena amal masuk dalam surga. Ya. Illa an yataqammadalillahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengkucurkan bagiku rahmatnya, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmatnya bagiku dan dia telah memberikan keutamaan-keutamaan bagiku. Syahidnya di sini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk surga dikarenakan Allah melimpahkan rahmatnya. Jadi kita melakukan amalan-amalan soleh itu sebagai sebab agar Allah merahmati kita. Ya, kita melakukan amalan soleh itu sebagai sebab Allah akan meridhoi kita untuk masuk ke dalam surga. Tapi bukan karena amal soleh kita masuk surga. Ya, ini beda. Ya, kalau aku mengatakan anak masuk dalam manusia masuk ke dalam surga dikarenakan amal soleh, ya, maka tidak sepenuhnya benar perkataan ini. Nanti aku keburu ya kan? Wah, anak seperti bilang, wah, anak setiap bulan ini haji di surga nih. Mana bisa seperti itu? Ya, amalan yang kita buat itu hanya sebagai sebab, ya, agar memasukkan kita, agar kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah untuk memasuki surga. Seperti itu. Paham tuh? Insyaallah ya. Ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa idza ra'a ma fil jannati, maka ketika mukmin tersebut melihat ke surga, tadi kan dibuka pintu surga, maka ketika mukmin tersebut melihat kepada apa yang ada di dalam surga, dia berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah kiamat. Karena yang menjadi pembatas antara ia dan masuk ke dalam surga ialah kiamat. Kalau belum kiamat dia tetap di dalam kuburnya. Nikmat, yang kenikmatan kubur. Tapi surga jauh. Apa yang biasa dibawa oleh para ahli ilmu di dalam menyifati surga? Ya, ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la yakhtur 'ala qalbi basyari. Surga itu, ya, ma la 'ainun ra'at, tidak ada, ya, bagi kita yang masih hidup. Ma la 'ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihatnya. Kita lihat nih sekarang ada namanya buah anggur, ada yang namanya buah delima, kita lihat. Tapi di surga ada namanya delima, jauh lebih indah dibandingkan delima yang kita kenal ketika di dunia. Wala uzunun sami, tidak ada telinga yang pernah mendengar. Dikatakan surga seperti ini, seperti ini. Kenyataannya jauh dari ekspektasi kita, jauh melampaui. Ya, bahkan Nabi SAW katakan wala yahtu ala qalbi basyar. Bahkan terbesit pun di dalam hati itu tidak pernah. Ya, antum bayangkan kan, kalau yang indah itu tanahnya warna pink, ya kan, pohonnya warna biru misalkan kan, awannya rumbai-rumbai, ya kan, bayangan kita kan. Tapi suka wala yahtu ala qalbi basyar, sekalipun tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Terbayangkan aja tidak pernah. Keindahan surga melampaui ekspektasi kita. Makanya ketika mukmin itu melihat surga, dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, wahai Rabb, cepatkanlah kiamat. Kaima arja'u ila ahli wa mali, sungguhnya aku sudah rindu, ingin kembali berkumpul dengan keluargaku dan juga berkumpul dengan saudaraku.
Aku ingin berjumpa dengan ibuku yang telah wafat. Aku ingin berjumpa dengan bapakku yang sudah lama meninggalkanku. Karena di surga nanti mereka akan berkumpul kembali. Rabbi ajil qiyamah sa'ah. Cepatkanlah ya Allah, cepatkanlah kiamat. Ya, bisa jadi ya, saudara-saudara mukmin kita yang ada dalam kubur sekarang berdoa agar cepat kiamat. Orang-orang kufar yang masih hidup ya ingin agar kiamat ditangguhkan kan? Ya, kalau mukmin ingin segera terjadinya kiamat karena dia sudah melihat surga yang indah dan dia sudah tak sabar lagi berjumpa dengan orang yang tercinta. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mukmin tersebut, uskun, tetaplah kamu di sini. Ya. Disuruh bersabar di dalam kenikmatan-kenikmatanku kubur. Sudah lewat jam 6 ya. Ini baru yang mukmin kan, yang kafirnya belum. Hah? Lanjut. Baik. Maka cukuplah dulu yang mukmin ya, sebagai bocoran sedikit ya. Kalau yang kafir itu nanti dia, kalau yang mukmin tadi kan dia dicabutnya seperti tetesan air kan. Tadi sudah kita katakan ruhnya itu keluar bagaikan tetesan air dari mulut bejana. Iya tidak? Iya tidak? Nah, ya, itu saja Rasulullah sudah kesakitan. Itu Rasulullah loh. Rasulullah itu fisiknya kuat saudara. Bukan kayak antum. Ya kalau kita kan makannya bakwan, ya kan? Kena hujan panas sedikit demam, ya kan? Itu kita. Itu saja Rasulullah udah kesakitan. Rasulullah loh. Kalau orang kafir ya di dalam hadis ini ya, nanti antum bisa baca sendiri lah, atau nanti Ustaz Yusron bisa lanjutkan kan? Sip. Ya, atau Ustaz Dani kan? Ustaz, lanjut. Kalau orang kafir, ya saudara, dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya bahwasanya keluarnya ruh dari jasad orang kafir itu seperti ya yuntaza'us sufudu ay katsirus syu'ab min sufil mablul fatqatta'u ma'ahal uruq wal 'asab. Adapun orang kafir itu keluar ya ruhnya dari jasad itu bagaikan tusukan pisau ya, tusukan pisau yang katsirus syu'ab, yang dimana pada pisau tersebut banyak terdapat duri-durinya. Antum tahu mandau? Benar tak ya? Mandau bukan namanya? Pedang yang ujungnya ada gininya kan? Ya tidak? Nah, kalau orang kafir itu bukan cuma satu melengkung ya, tapi banyak. Ibaratkan ini pisaunya, ini ada duri-durinya. Ya. Peribaratannya pisau yang seperti itu yang banyak durinya dicabut dari tumpukan daging ya, sehingga ikut terjabut padanya bulu-bulu yang basah. Ini bulu-bulu yang basah yang dimaksud fatqatta'u ma'aha al-'uruq wal 'asab. yakni urat-urat dan juga syaraf-syaraf ikut terputus, tertarik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu bayangkan pisau yang berduri masuk dicabut itu kan, tidak langsung. Itu terputus saudara. Urat saraf dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terlepas semuanya. Makanya kalau antum lihat orang kafir itu sakit sakaratul mautnya. Sakaratul maut mereka itu sakit. Nah, mana rasa cukup sampai di sini ya untuk berkaitan dengan ruh orang kafir tentunya beda dengan ruh seorang mukmin. Ya kalau orang mukmin kita lihat tadi ya dia dikawal oleh para malaikat, ya tidak? Tadi kita sudah ceritakan kan? Dikawal oleh para malaikat ke langit, ya kan? Dimuliakan. Ya ada pun orang kafir, ya para malaikat nanti dia itu membawa kain, ya para malaikat yang tadi itu kan bawa kafan sama parfum ya. Kalau mukmin, orang kafir mereka membawa kain kasar, ya karpet kasar, ya di mana bulunya itu terbuat dari api neraka. Jadi ketika ruhnya sudah keluar,
Ya, itu sampai dipukul-pukul sama malaikat maut, dipukul-pukul. Ya, wujuhuhum wa adbaruha. Ya, wujuhum wa adbaruhum. Ya, mukanya dan punggungnya itu dipukul-pukul. Dia maka cepat keluar. Dipukul-pukul sama malaikat, udah keluar, malaikat yang banyak itu berlomba untuk menyiksanya. Ya. Kemudian dia dibungkus dengan kain kasar yang di situ ada bulu-bulunya, itu bulu-bulunya terbuat dari api neraka. Lalu sampai ke atas kan, kalau tadi kan itu dikawal, ya ini ringkasnya saja. Ada orang kafir dia, kalau mukmin tadi bagaimana ketika dari atas kembali ke jasadnya? Bagaimana? Diantar kan? Kalau orang kafir dilempar dari langit, ya dari langit, ya tidak ada langit ketujuh, ya karena langit, pintu-pintu langit tidak mau dibuka oleh para malaikat. Ya, dari langit dunia itu dilempar, ruhnya kembali ke jasadnya, berhantam. Ya itu sedikit dari apa yang dapat Anda sampaikan. Ya, di luar ini ya, di luar apa? Di luar perkiraan Anda kira sejam setengah cukup tadi kan? Ternyata masih panjang ya. Nah, Anda rasa cukup sampai di sini. Kita tutup Anda Fathul Majlis. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian. Semuanya ini murni dikarenakan kebodohan Anda, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada saat kita sujud. Ya, ketika saat antara azan dan iqamat, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dikokohkan di atas Islam, ya, dikokohkan di atas Islam dan juga dikokohkan di atas as-sunnah. Ini penting, saudara. Ya, di atas Islam dan di atas as-sunnah. Dan jangan lupa kita sebagai pribadi mukmin diharuskan untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa menjawab jawaban dari malaikat munkar nakir kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Kita doa Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.